Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya Syarifudin Esikom Emikom dan juga Emilia Sri Mampir. Saat ini kami berada di kantor dinas lingkungan hidup bersama Pak Abi. Pak Abi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Haji. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Kalau sehat ini kalian nak komunikasi. Ya siap Pak. Menjalin silaturahmi. Menyelesaikan masalah juga. Baik Pak. Di sini sudah berapa bulan Pak? Di Dinas Lingkungan Hidup baru sekitar 7 bulan Pak. 7 bulan. Tadi yang lama di pertanian tuh. Iya Pak. Tapi dengan suasana baru kan lain. Iya Pak, alhamdulillah di suasana baru ini. Ya pekerjaannya hampir sama Pak. Hampir sama. Pak, sesuai dengan arahan Pak Wabub waktu ulang tahun inovasi, bukan ulang tahun perlombaan inovasi implementasi. Maka dengan itu para pejabat yang harus ditanyakan inovasinya apa, implementasinya seperti apa. Nah untuk ini mungkin Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, silakan. Nah, sebelumnya kenalkan dulu dengan ibu-ibu. Baik Pak, Pak Haji, saya Abi Bakrin Sidik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Baru sekitar 7 bulan. Saya didampingi Kabid Gakum, disingkat aja Pak, Bu Razana, dan Bu Mira Rosalia sebagai Kabid LB3 Pak. Ya. Mungkin Pak Haji sudah tidak asing lagi. Ya. Terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Haji tadi, untuk Dinas Lingkungan Hidup kita akan mencoba programkan mungkin yang di kabupaten lain sudah berjalan dengan baik, yang terkait dengan bank sampah Pak. Ya. Jadi untuk pengelolaan sampah ini yang selama ini kita masih diambil oleh mobil kita. Jadi mungkin kita berupaya ke depannya untuk membentuk setiap desa barangkali kita ataupun kelurahan untuk membentuk bank sampah. Jadi kebersihan masih kita yang pegang ya. Jadi untuk Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan yang ini masih mungkin prioritas Pak. Karena sampah di TPA kita di Palang Raya menumpuk. Yang saya lewat kemarin, luar biasa. Tapi itulah mulai sudah kita ratakan Pak. Yang selama ini mungkin sering viral, menggunung. Nah, ini. Dan juga kita di tahun ini juga Pak, di TPA kita, selain kita pengen membentuk bank sampah, kita juga sudah merehabilitasi TPA kita. Yang selama ini akses jalan di dalam TPA kita agak tersendat, terputus jalannya. Sehingga mobil sampah kita yang selama ini seharusnya masuk ke dalam TPA, sehingga membuang sampahnya mungkin Pak Haji lihat sendiri di parit-parit itu banyak sampah yang sehingga tidak memungkinkan. Iya Pak. Jadi di tahun ini kita melalui dana APBD 2 maupun APBD 1 itu ada renovasi atau rehabilitasi jalan menuju TPA Pak. Jadi mungkin yang prioritas itu Pak masalah TPA ini, dan juga ada kegiatan yang lain yang di bidang Bu Rozana, yaitu pengawasan ke perusahaan-perusahaan, dan juga di bidang Bu Lia juga sama berkaitan bidang Bu Rozana dengan Bu Mira Rosalia. Mungkin dari saya Pak cukup di situ dulu sambil kita diskusi, atau kita tambahkan dari bidang Bu Lia atau Bu Rozana dulu. Saya belum lanjut ke ibu-ibu. Saya dengan Bapak dulu, kepalangan sampah kita sudah keluar dengan masalah sampah. Saya kebetulan kemarin lewat di situ.
memang prihatinkan sekali. Belum ada rencana untuk seperti di luar negeri diolah misalnya, dijadikan bahan baku lain misalnya. Ada rencana itu? Kami sudah ada rencana dengan pemerintah daerah. Beberapa minggu yang lalu kami dengan Pak Bupati juga survei untuk pembakaran sampah, alat pembakaran sampah atau insenerator. Mungkin kami masih memilih-milih dulu atau mensurvei, dan juga mungkin ke depannya itu tetap harus ada pengolahan sampah. Ada pengolahan sampah. Karena kalau sampah tidak diolah maka akan menumpuk seperti yang lama dulu, Pak. Jadi ke depan TPA juga akan beralih bukan open dumping namanya. Selama open dumping kan buang terus tanpa pengolahan. Nah, mungkin ke depan kita akan merubah pola di TPA itu. Jadi kita buang minimal kita 1 minggu sekali kita timbun. Sehingga sampahnya tidak kelihatan lagi menumpuk seperti yang selama ini. Ditimbun dengan tanah. Ditimbun dengan tanah. Jadi kami berupaya, karena juga ini atas arahan ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi setiap TPA itu bukan hanya untuk dibuang ataupun namanya open dumping. Jadi mungkin ke depan kita akan melaksanakan pembuangan sambil ditimbun ataupun ada pengolahan, terutama yang sampah yang sudah lama itu, Pak. Artinya sampah yang lama yang numpuk itu diratakan. Itu. Itulah sudah sebagian hampir rata, Pak. Lahan kita masih banyak lagi gitu. Kalau yang lahan di TPA itu luasnya 10 hektar, Pak. 10 hektar. Tapi masih di belakangnya masih ada, lumayan luas, Pak. Dan juga cadangan untuk ke depan. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan tanah di lokasi di daerah Kecamatan Tanjung Raja seluas 3,5 hektar, Pak. Jadi mungkin kalau yang di Palam Raya belum atau sudah penuh ataupun tidak bisa memungkinkan lagi. Artinya sudah ada cadangan kita, Pak. Sudah ada cadangan, Pak. Tapi mungkin ke depan tidak lagi namanya TPA, Pak. Itu namanya TPST, Pak. Tempat pengolahan sampah terpadu. Artinya diolah sampah itu seperti apa pengolahan? Pengolahannya pemisahan antara sampah organik dengan anorganik. Jadi mungkin yang organik bisa dibuat pupuk atau bisa dibuat jadi maggot, kan? Dan yang plastik-plastik bisa kita untuk dijual, Pak. Artinya bakal menyerap tenaga kerja juga, Pak, itu. Pasti, Pak. Itu kalau kita di TPST, kita lihat yang di kabupaten lain itu memakai tenaga kerja minimal paling enggak 50 orang, Pak. 50 orang. Masyarakat yang di seputaran di lokasi tersebut, Pak. 10 hektar dari Pak lahan kita. Kalau yang di Palam Raja itu 10 hektar, Pak. Cadangan kita 3,5 hektar. Yang 3,5 hektar yang lain, Pak. Yang di Tanjung Raja, Pak. Oh, Tanjung Raja. Tapi Tanjung Raja sampai saat ini masih belum digunakan itu. Yang 3,5 hektar. Belum, Pak. Masih belum kita gunakan. Kita masih manfaatkan karena yang di 10 hektar ini kan masih banyak kosong. Masih banyak kosong. Jadi maksudnya sudah terlanjur, kepalangan sudah situ tempat sampah, maka kita upayakan yang di TPA Palam Raya dulu, Pak. Mobil angkutan itu sampah itu berapa banyak? Kalau mobil sampah kita, Pak, yang lama itu sekitar 5 unit, yang mobil dump truck, itu 5 unit yang tahun-tahun lama, dan di pengadaan di tahun 2025 ini ada 4 unit dump truck. Dan untuk amrol yang lama sekitar 3 unit, amrol itu untuk angkat kontainer, Pak. Dan yang ada penambahan lagi di tahun ini ada 2 unit. Oh, ada yang baru artinya? Ada yang baru, Pak. Jadi di tahun 2027 ini, 2025 ini, Pak, alhamdulillah pemerintah kita, Pak Bupati menambahkan anggaran ada pengadaan 7 unit mobil, Pak. Jadi 5 dump truck, 2 amrol, dan 5 kontainer. Nah ini, pengeluarannya itu berapa, Pak, per hari? Karena sudah BBM-nya sudah banyak itu. Kalau untuk
pengangkutan sampahnya Ya. satu mobil itu lebih kurang 4 sampai 6 ton Pak per mobil itu per mobil. Pak. Ya. Kita mungkin dirata-ratakan sehari itu lebih kurang 15 mobil Pak. Kalau satu mobilnya berapa biaya dikeluarkan? Kalau satu mobilnya termasuk BBM? Termasuk BBM itu driver 1 orang, kondekturnya kenainya 5 orang. Jadi kalau per bulannya supir atau drivernya 2 juta. 2 juta. Dan untuk kenaik dump truck itu 5 orang, per orangnya 1.750.000. Di luar gaji-gaji pegawainya ya? Itu untuk gaji per bulannya. Termasuk gaji juga? Itu termasuk BBM-nya? BBM lain Pak. BBM lain? Iya. Mungkin besar juga BBM-nya? Ya tergantung dengan kita atur Pak. Misalnya dia lokasinya dari Tanjung Raja sampai Sungai Pinang. Nah itu beda, yang mungkin ngambil yang berasa rute artinya? Sesuai dengan rutenya Pak. Ada yang rute ke Pemulutan, yang ngambil sampai ke Babatan Sabaraga. Nah itu. Seluruhnya ada 100 liter? Lebih kurang Pak, lebih kurang, per harinya Pak. Kenapa kita tanyakan, kan itu menyangkut dana yang harus dialokasi. Iya Pak. Sisi Samato nggak kebagian gitu. Memang kita di Dinas Lingkungan Hidup ini yang terlalu menyerap anggaran di bidang kebersihan itu Pak. Karena kita mengelola sampah di beberapa kecamatan kita angkut Pak. Nah ini nambah lagi di Tanjung Bulan Pak. Jadi Tanjung di Bulan Tanjung Bulan Ramangkuang ya? Ramangkuang Pak. Iya. Jadi masih sebatas Tanjung Bulan Pak kita layani kan. Iya. Kita taruh kontainer, jadi mungkin sekali seminggu kita ambil, kita letak lagi yang kosong, kita ambil lagi yang bersih. Jadi berapa kecamatan yang sekarang produksi sampah itu? Yang kita melayani ke Ilir sampai Pemulutan, ke Ulu sampai ke Sungai Pinang. Ke ini sampai ke Payaraman. Nah ini tambah Tanjung Bulan. Perlu sih. Kelihatannya sepele. Iya Pak. Memang benar juga itu. Sebenarnya saya juga kan belum tahu Pak. Begitu masuk di Dinas Lingkungan Hidup, yang ini yang titik beratnya Pak. Tahunya lingkungan itu banyak kan, bukan menyangkut sampah, tapi ini prioritas sampah. Prioritas sampah Pak. Oke Pak, kita tahan dulu. Saya ingin kepada Ibu yang tengah, silakan Bu. Tupoksinya apa, inovasinya seperti apa, tupoksinya juga seperti apa, silakan. Baik, kalau di bidang saya itu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan LB3. Jadi di situ saya kegiatannya ada pemantauan kualitas air, udara, sama tanah. Jadi di situ rutin kami melakukan kegiatan itu tahun 2025 ini 3 kali pengambilan sampling air. Terus udaranya 2 kali. Nah itu di 16 titik di Kabupaten Ogan Ilir, jadi di 16 kecamatan. Itu untuk pencemaran udara. Air. Nah, kalau udara kita punya alat AKMS ada 2. Itu pengadaan ABBD sama dari kementerian. Tapi kalau air saya kira masih cukup layak ya. Tidak tercemar mungkin kan. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan mungkin siklusnya belum lebih banyak yang lebih bersih itu kan daripada yang karena kalau perusahaan tuh mereka harus wajib olah kan Pak jadi ini ada juga yang memang tidak dibuang ke sungai tapi diolah jadi ada pemanfaatan. Kalau memang itu dibuang sungai memang harus punya kewajiban. Saya pernah mudik ke dusun kami, itu ada Sungai Lambang. Sampai ketemu dengan ada wong Jakarta juga penelitian, aku tidak tahu apa persisnya tidak. Sehingga dulu dia nanya, Pak, kalau dulu air sungai seperti apa waktu Bapak masih
Kalau aku masih kecil, ya jelas begitu jebol pasti diminum banyak. Kalau sekarang mungkin tidak bisa diminum karena ada pencemaran. Nah, itu penelitian kita sampai pencemaran Sungai Rambang itu dari hulu itu perusahaan mana itu? Memang karena apa pertumbuhan penduduk meningkat, itu berpengaruh. Perusahaan iya itu, tapi kalau Rambang itu rata-rata perkebunan. Oh, iya. Kalau kan banyak perkebunan di situ. Ya kalau limbah rumah tangga saya kira sedikit sekali ya. Limbah perkebunan, perusahaan sawit segala macam. Itu ada pengawasan juga Bu dari kita Bu? Ada Pak, itu bidangnya Bu. Nanti Bu Ana yang menjelaskan. Jadi Ibu cuman masalah apa tadi? Air? Ya, pemantauan kualitas air udara. Iya, air udara ya. Kalau udara tetap mungkin tenang-tenang baik. Kalau kita sibuknya tuh kalau karhutla Pak. Iya. Nah itu sibuk kita. Oh iya, kalau karhutla pencemaran udaranya ya. Iya. Tapi itu mengganggu juga Bu artinya. Sangat Pak. Iya. Sudah ada untuk solusi untuk mengatasi kebakaran? Ya kalau dari kami kan karena pemantauan, jadi kami cepat menginformasikan ke apa namanya itu BPBD, ke Dinas Kesehatan, ke Dinas Pendidikan untuk sebelumnya juga kita ada pencegahan itu penyuluhan lah. Ya, artinya kita penyuluhan juga ya, tetap pencemaran udara itu. Karena kalau tidak ada, saya kira memang bidangnya ya lingkungan hidup itu ya. Iya. Jadi sebelum terjadi pencemaran udara perusahaan bagaimana? Untuk saat itu tadi mereka punya kewajiban pengolahan. Iya. Baik itu udara, air. Nah, itu diawasi oleh bidang Bu Ana. Oh iya. Ayo saya dengan Bu Ana sudah kepalangan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Haji. Kalau di bidang kami itu bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Ya, salah satu kegiatannya yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga menerima pengaduan apabila ada dugaan pencemaran. Dan juga ada kegiatan Pak di dalam situ, kegiatan yang mendorong untuk sekolah peduli lingkungan yang nantinya diberi penghargaan oleh lingkungan dalam bentuk adiwiyata. Jadi sekolah-sekolah adiwiyata itu mereka sudah muridnya itu sudah peduli lingkungan. Jadi mereka sudah bisa melakukan pemilahan sampah di sekolah, sudah bisa memanfaatkan sampah, sepertinya pembuatan ekobrik yang selama ini kulit permen itu dibuang yang akhirnya nanti numpuknya di TPA. Nah, itu udah bisa diolah sama mereka, dipotong-potong, dimasukkan. Banyak dikelola oleh sekolah Bu ya. Iya, dimasukkan. Iya, bukan yang di sekolah Pak. Yang di sekolah ya. Iya, jadi kayak bungkus-bungkus permen, bekas ciki-ciki. Nah, itu mereka nanti dimasukin di dalam botol bekas air mineral. Itu nanti dijadiin ekobrik dan nanti bisa dimanfaatkan untuk pagar atau dibuat kerajinan untuk bangku, untuk tempat duduk. Nah, biasanya mungkin bisa dilihat di SMP 1 Pak. Mereka udah menerapkan dan itu dibuat pagar untuk tanaman jadi taman. Itu kalau dari peningkatan kapasitasnya. Tapi kalau dari pengawasan, kami rutin Pak, setahun itu 1 sampai 2 kali melakukan pengawasan ke perusahaan. Dan mereka juga ada kewajiban membuat laporan ke kami. Nanti kami evaluasi, kalau memang ada dugaan pencemaran, ini akan ditindaklanjutin Pak. Itu Dinas Lingkungan Hidup, bagian Ibu itu menerima laporan dari masyarakat juga ya? Iya, menerima juga di laporan masyarakat. Contoh kemarin yang heboh Sungai Rambang ya Pak ya? Sungai Rambang itu kan sebenarnya bukan dari kita. Itu dari, karena sungai ini kan hulunya Pak ya, hulunya itu kan dari Muara Enim. Iya, itu dugaannya, tapi setelah kami cek, ternyata tidak berimbas ke sungai kita Pak, bagus. Sungai kita jadi masih layak untuk dikonsumsi. Kalau Sungai Rambang kayaknya tidak layak lagi Bu. Kalau terakhir kami pengawasan itu Pak,
Bagus Pak, semuanya di bawah baku mutu. Ini setiap tahun rutin ya Bu Lia. Dari bidang Bu Lia juga pemantauan di Sungai Rambang Pak. Iya. Mungkin ada keraguan masyarakat saja Pak, tapi kalau berdasarkan standar baku mutunya masih di bawah baku mutu. Diumumkan nggak Bu itu Bu, di masyarakat bahwa masih layak diminum? Iya, karena kami pengambilan sampel dengan masyarakat juga Pak. Iya, sebab terutama di kampung-kampung seperti kampung saya, Taman Rambang, itu sampai kampung-kampung sebelah-sebelah, sampai ke Tanjung Miring, Kayu Aro, ke hilirnya mungkin Sunur, Lubuk Liat, itu mereka sudah menggunakan sumur untuk minum, untuk konsumsi air minum ya. Gitu. Maka dengan air selain itu yang berduit itu beli, beli air galon. Ya. Jadi pengawasan kita masih layak diminum itu. Masih bisa Pak, masih layak. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang ini ada pencemaran, ada berapa perusahaan? Kalau saat ini alhamdulillah taat Pak perusahaannya. Kalau memang mereka nanti ada yang tidak taat, itu nanti kita kasih peringatan Pak. Kasih peringatan dari sini supaya apa yang kurang diperbaiki sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran. Ada yang dapat peringatan? Ada. Ada. Tapi alhamdulillah Pak sudah diperingatkan, mereka sudah perbaikan. Sekarang sudah tidak kembali lagi terjadi kesalahan itu. Masalahnya Sungai Rambang itu saya sering pulang, gitu. Maka kadang-kadang ketahuan, gitu ya. Tapi kalau sudah ada pengumuman bahwa itu masih layak diminum, ya saya kira nggak jadi masalah. Memang nggak ada yang keracunan jujur. Gitu. Itu kan kalau keracunan mungkin cepat ya. Dan konsumsi air minum itu sudah banyak dari sumur, sehingga mungkin di situ juga pemicu supaya masyarakat tidak terminum air itu. Iya, memang program pemerintah juga Pak untuk air bersih itu. Jadi ada kegiatan Pamsimas kan Pak. Pengawasan lain yang sudah yang dilaksanakan pengawasan seperti apa? Tenaga kerja mungkin segala macam. Kalau tenaga kerja itu ke Disnaker Pak. Kalau kami cuma ke pengawasan lingkungan. Lingkungan ya? Iya, jadi mereka itu kan mempunyai izin dan mempunyai dokumen lingkungan, nah itu yang kita awasi. Jangan sampai nanti ada hasilnya di atas baku mutu. Dan juga selain pengawasan kan mereka ada pembinaan juga Pak, dari bidangnya Bu Lia nanti. Tapi ada hasil penelitian kita di sini yang tercemar? Alhamdulillah Pak. Belum ada saat belum ini. Ada ya? Iya. Soalnya kenapa kita harus tanyakan, ini kan dibaca, ditonton orang banyak. Begitu kita ngomong tidak, ya tidak artinya kan. Ya oke, saya ingin ke Pak Dinas tentang lingkungan hidup secara umum. Mungkin Pak Abi bisa menjelaskan seperti apa? Baik Pak Haji, terkait masalah lingkungan secara umum, kalau kita melihat keadaan air, memang yang selama ini kata Pak Haji tadi kan masyarakat mengkonsumsi air minum ataupun untuk masak ngambil di sungai, termasuk ya nenek-nenek kita dulu Pak, karena saya tinggalnya di pinggir sungai yang si kecil dulu Pak. Saya terasa kata Pak Haji tadi, kalau malam-malam ngambil air 2-3 ember masuk untuk diguci untuk konsumsi air minum. Nah, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, dan juga pemerintah tidak memperbolehkan lagi untuk mengkonsumsi air yang dari sungai, karena sudah banyak program pemerintah termasuk tadi kata Bu Ana Pamsimas dan sumur bor. Nah, ini jadi memang terkait lingkungan untuk air. Dan kalau udara memang Pak, setiap tahun kita pasti ada kebakaran hutan. Nah, ini yang jelas hutan antara Palembang Indralaya. Maka dari tadi Bu Lia, Bu Mira sudah menjelaskan ada pembinaan terutama kepada lingkungan yang anak-anak sekolah,
kita ada edukasi bahwa pembakaran hutan itu akan berdampak asapnya, Pak. Jadi mungkin itu, Pak, pengamatan dari kami. Berbicara Pamsimas, karena saya juga kemarin wawancara dengan PMD, itu ada bagian Pamsimas. Iya, Pak. Mungkin di sini juga itu sebagai apa di pengawasan di Pamsimas ini? Kalau di program Pamsimas kami barangkali selama ini belum ada keterlibatannya, Pak. Oh, tidak terlibat ya? Iya, dinas kesehatan paling, Pak. Kalau kita ini masalah lingkungan itulah, Pak. Misal orang mau mendirikan rumah kayak yang SPBG, itu untuk lingkungannya, Pak, dampaknya tadi kan. Pasti kita ikut di dalam sana, Pak. Artinya tidak ada keterlibatan tentang itu. Kalau yang di pendirian Pamsimas itu, paling mungkin produksinya ada, airnya mungkin. Mungkin mutu dinas kesehatan. Tetap dari kesehatan ya. Dampaknya tidak melebihi baku mutu. Oh iya. Artinya ada batasan-batasan. Ya. Pak Abi, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kami barangkali menghimbau kepada masyarakat terkait dengan pembuangan sampah. Kita kadang-kadang buang sampah, Pak, sudah kita tetapkan tempatnya seperti kita letakkan kontainer, tapi masih ada masyarakat yang buang sampah di luar kontainer. Jadi kami berharap kepada masyarakat, kalau buang sampah, buanglah pada tempat yang sudah kami sediakan. Sudah disediakan. Ya mungkin itu saja, Pak, harapan kami. Dan juga mungkin ke depannya mari kita membuang sampah itu, kita mulai dari rumah tangga, kita pilah, Pak, antara yang organik dengan anorganik. Biar kita yang organik itu kan mudah sebenarnya, Pak, bisa jadi pupuk kompos. Nah, ini. Kalau di kabupaten lain kadang-kadang kami sudah pernah kunjungan, Pak, setiap di belakang rumah itu dibuat lubang. Lubang itu untuk meletakkan sampah-sampah yang bisa diproses untuk jadi pupuk. Jadi bisa diberdayakan lagi. Nah, sebenarnya sampah ini, Pak, ininya bisa dapat menjadi duit, Pak. Tapi kita kadang-kadang alergi, Pak, dengar sampah. Mungkin mudah-mudahan, Pak, ke depan masyarakat kita mulai sudah banyak referensi membaca, melihat, dan mendengar. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap ke depannya mengerti tentang sampah ini, Pak. Jadi olah sampah ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, harus kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, sudah 30 menit kami berbicara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 2 stafnya. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.